Di bumi Nusantara yang megah ini, terhampar sebuah warisan yang tak ternilai harganya. Pancasila, sebuah falsafah yang telah menyatu dalam setiap hela nafasnya. Dalam setiap detiknya, Pancasila membumikan nilai-nilai luhur, mengilhami jiwa-jiwa untuk hidup berdampingan dengan damai, harmoni, dan keadilan. Inilah Pancasila, inti dari peradaban bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, kita seringkali terjebak dalam kesibukan dunia yang penuh dengan tuntutan dan hiruk-pikuk kehidupan modern. Namun, di tengah-tengah segala kesibukan itu, mari kita berhenti sejenak dan merenung tentang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa merupakan fondasi utama dari Pancasila. Sebuah prinsip yang mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar di luar diri kita sebagai manusia. Ketuhanan yang Maha Esa tidak terikat pada agama tertentu, melainkan merupakan pengakuan atas adanya entitas yang lebih tinggi, kekuatan yang mengatur dan menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Dalam sila pertama ini, kita diajak untuk menyadari keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan segala sesuatu dengan kehendaknya yang sempurna. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di balik kata-kata ini, terkandung pesan yang begitu dalam dan mempesona. Kemanusiaan yang mengingatkan kita akan hakikat kita sebagai makhluk sosial yang saling terkait. Adil yang menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan. Beradab yang menuntut kita untuk memiliki budi pekerti yang baik dan sikap terpuji. Dalam sila kedua Pancasila, kita diajarkan untuk melihat ke dalam diri kita sendiri dan memahami pentingnya memperlakukan sesama dengan adil dan beradab. Ini adalah panggilan untuk menjunjung tinggi martabat setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, atau status sosial. Kita diingatkan bahwa semua manusia tanpa kecuali memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan secara adil. Ini adalah tantangan bagi kita semua untuk berdiri di garis depan dan membela hak-hak yang terabaikan, yang terpinggirkan. Mari kita menjadikan sila kedua Pancasila sebagai pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Dalam hal ini, kita semua memiliki peran yang penting untuk dimainkan. Dengan berbagi bersama, kita dapat membangun masyarakat yang lebih baik, yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, dan menjadikan Indonesia bangsa yang bermartabat dan adil bagi semua. Percayalah, dengan berbagi, kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Bukannya kamu sekarang malah punya banyak saudara. Persatuan Indonesia merupakan prinsip yang menjunjung tinggi nilai kesatuan dan persatuan bangsa. Sila ini menekankan pentingnya kerukunan dan persaudaraan antar warga tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Persatuan Indonesia mencerminkan semangat untuk hidup bersama dalam keragaman, menciptakan kekuatan yang tak tergoyahkan. Di dalam sila ketiga ini, terkandung makna yang dalam. Persatuan bukanlah sekedar kumpulan individu yang hidup dalam satu wilayah geografis. Persatuan adalah ikatan batin yang kuat yang mempersatukan hati dan jiwa kita sebagai satu bangsa. Ia mewakili semangat gotong royong, saling menghormati,
dan saling membantu antar sesama. Persatuan Indonesia mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan. Kita diajarkan untuk saling mengerti dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan adat istiadat yang ada di Nusantara ini. Bersama-sama kita membangun kesadaran akan pentingnya toleransi dan menghentikan prasangka-prasangka yang bisa memecah belah kita. Dalam perjalanan menuju kehidupan yang harmonis, sila keempat Pancasila, musyawarah dan mufakat, menjadi tonggak yang kuat untuk mencapai persatuan dan kesepakatan dalam keragaman. Dalam gemuruh perbedaan pendapat dan konflik yang melanda dunia ini, sila keempat Pancasila berdiri teguh sebagai landasan untuk mencapai keselarasan. Musyawarah mengajarkan kita bahwa kebenaran tidak hanya terletak pada satu sudut pandang, melainkan merupakan hasil dari dialog dan perbincangan yang bijaksana. Dalam musyawarah, kita menemukan kekuatan yang mampu menjembatani jurang pemisah dan mencapai solusi yang adil bagi semua pihak. Kekuatan musyawarah tidak terletak pada suara terbesar, tetapi pada pendengaran yang terbaik. Namun, musyawarah yang baik tidak cukup tanpa mufakat. Kesepakatan yang dihasilkan melalui dialog yang saling menghormati. Mufakat adalah puncak dari proses musyawarah yang bijaksana, di mana kita menemukan titik temu di antara perbedaan kita. Karena itulah, mari kita menjadikan musyawarah mufakat sebagai prinsip hidup kita. Marilah kita menghargai suara setiap individu, mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan berusaha mencapai kesepakatan bersama. Dalam musyawarah dan mufakat, kita menemukan kekuatan yang mampu merajut persatuan, menciptakan harmoni, dan membangun masa depan yang cerah bagi generasi mendatang. Di tengah kompleksitas kehidupan ini, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjulang tinggi sebagai pilar yang menginspirasi dan memandu kita menuju masyarakat yang adil. Mari kita membumikan sila kelima Pancasila, merangkul keadilan sosial sebagai panduan hidup, dan bersama-sama mewujudkan impian akan masyarakat yang adil, merata, dan bermartabat. Dalam membumikan Pancasila, kita merayakan perbedaan sebagai kekuatan, menghormati hak asasi manusia, dan mendorong setiap individu untuk berkarya dengan potensi terbaiknya. Pancasila adalah panggilan untuk menggapai kemajuan bersama, membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Pancasila adalah perekat yang kuat mempersatukan kita dalam semangat gotong royong, mengatasi perbedaan, dan menghormati keberagaman. Hanya dengan membumikan Pancasila, kita dapat menjaga keutuhan dan keberlanjutan bangsa.